afternoon, ladies and gentlemen. Selamat pagi hadirin sekalian. For our special and honored guest chairman of Medika Bahagia Foundation, Mr. and Mrs. Dr. Gigi Suherman Widiatomo. Kepada tamu kehormatan kami, Ketua Yayasan Medika Bahagia, Bapak dan Ibu Dr. Gigi Suherman Widiatomo. For the head executive chairman of Medical Health Science Institute Cikarang, Mr. Dr. Gigi Edi Suharso, SH MKes. Kepada yang terhormat Ketua Stikes Medika Cikarang, Bapak Dr. Gigi Edi Suharso, SH MKes. First of all, we would like to say thanks to the God of Allah, which has given us the good health and the well prosperity that we could be gathered here in the special time of the student power ceremony event of Medical Health Science Institute Cikarang on Wednesday, 2nd of March 2017. And also pray to our noble Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesejahteraan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kita semua dapat berkumpul di sini di acara yang sangat spesial dan sakral ini, yaitu ucap janji mahasiswa program Studi Nurse, program Diploma 3 Keperawatan, dan program Diploma 3 Kebidanan Stikes Medika Cikarang pada hari ini, Kamis, tanggal 2 Maret 2017. Hadirin yang terhormat, marilah kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. The Al-Quran reading time of Al-Mujadilah, which is read by Vicky Heriawan and Salsabila Firdausa. Pembacaan kalam ilahi surat Al-Mujadilah ayat 11 yang akan dibacakan oleh Vicky Heriawan. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan
berapa? Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua dapat berkumpul guna menghadiri dan menyaksikan acara Camping Day, di mana di dalam acara ini terdapat ikrar atau ucap janji yang disampaikan mahasiswa-mahasiswi program studi nurse jenjang strata 1 keperawatan, diploma 3 keperawatan, dan diploma 3 kebidanan. Ucap janji bagi mahasiswa ini merupakan hal yang sangat penting karena sebelum mahasiswa-mahasiswi melaksanakan praktek klinik sepanjang pendidikan akademi, maka mahasiswa-mahasiswi mengucapkan janji untuk selalu memberikan asuhan secara profesional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hadirin yang saya hormati, dapat kami laporkan bahwa peserta ucap janji pada tahun akademik 2016-2017 ini berjumlah 93 mahasiswa dengan rincian mahasiswa program Studi Nurse Angkatan 11 sebanyak 33 mahasiswa, program Studi D3 Keperawatan Angkatan ke-5 sebanyak 28 mahasiswa, dan program Studi D3 Kebidanan Angkatan 13 sebanyak 32 mahasiswa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan usaha yang kita lakukan dalam mewujudkan visi dan misi Stikes Medika Cikarang. Alhamdulillah, hari ini kita bisa sama-sama hadir di sini untuk mengikuti acara ucap janji mahasiswa program studi D3 Kebidanan, program studi D3 Keperawatan, dan program studi nurse. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, sesuai agenda akademik untuk mahasiswa-mahasiswi kami baik untuk kebidanan maupun keperawatan yang akan melaksanakan praktek klinik lapangan, diwajibkan untuk mengikuti ucap janji. Ucap janji ini merupakan langkah awal dalam upaya memberikan pelayanan yang profesional dan sebagai bukti bahwa mahasiswa-mahasiswi kami siap terjun ke lapangan untuk melaksanakan praktek klinik lapangan dan belajar berinteraksi dengan klien. Hingga harapannya tidak ada penurunan, bahkan ada peningkatan IPK pada semester-semester berikutnya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh orang tua dan para undangan yang berbahagia. Demikian laporan akademik yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amjani dan Mayang Adevama. Kepada perwakilan mahasiswa dipersilakan mengambil tempat. Naskah ucap janji
mahasiswa Stikers Merdeka Cikarang. Kami, mahasiswa program Studi Nurse berjanji. Kami, mahasiswa program studi Diploma 3 Keperawatan berjanji. Kami, mahasiswa program studi Diploma 3 Keperawatan berjanji. Kami, mahasiswa program studi Diploma 3 Kebidanan berjanji. Kami, mahasiswa program studi Diploma 3 Kebidanan berjanji. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Serta berdasarkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Akan menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa. 7. Akan bekerjasama dan menghormati. Sesama tim kesehatan dalam membaktikan diri. Demi kesejahteraan sesama manusia. 8. Akan senantiasa menjaga nama baik alma mater. Dan menjunjung tinggi profesi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberi kekuatan kepada saya. Mungkin momentum yang berbahagia ini mau izin pada Ketua PPMI dan IBI Wilayah Bekasi kita foto bersama karena momentumnya jarang. Kami undang yang terhormat orang tua saya Dr. Umar Wahid, spesialis paru, dan Pak Wahid Makhluk dari staf sus di Restek IT untuk foto bersama. Sadari
tentunya saya ucapkan terima kasih atas nama Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi kepada segenap pimpinan Stikes Medika yang telah berhasil meluluskan, mendidik kader-kader tenaga kesehatan. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan cita-cita bersama menjadi kenyataan. Saat ini pemerintah khususnya Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi berusaha untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan tinggi, dan untuk itu memerlukan sinergi dan kolaborasi semua stakeholder. Saat ini kita masih jeblok dalam hal kualitas dibanding dengan negara-negara ASEAN. Tapi alhamdulillah dengan kebijakan-kebijakan yang terakhir kita mulai bangkit kembali tentang mutu, karena memang kita menyadari untuk meningkatkan mutu ini terutama di era global, istilahnya global and local. Kita bisa merasakan kita tidak bisa lagi sekarang ini isolated, kita sendiri tidak bisa, tapi kita perlu ada pengakuan dari pihak lain. Kalau sudah pengakuan itu artinya perlu ada standar mutu. Kita tidak boleh lagi klaim kita ini hebat tapi sebetulnya belum hebat. Hebat hanya menurut kita, tapi belum hebat menurut orang lain. Makanya kita berusaha bagaimana dalam dunia new realities, realita baru ini, kita perlu kesadaran baru, perlu budaya baru, perlu pendekatan baru supaya kita ini tidak kalah dengan yang lain. Karena kalau kita kalah, kita akan tersisih, dan kalau kita tersisih, kita merasakan betapa sakitnya tuh di sini gitu ya. Kalau kita ini diremehkan ya, saya merasakan ya, sebagai orang desa dulu saya pernah mendekati cewek mau ngelamar, tapi karena belum tahu kalau saya ini ya, mereka tahunya saya ini masih kere, tidak mau, ditolak. Ya itulah, itu adalah wajar, namanya mutu. Tapi sekarang walaupun sudah punya istri, masih ada saja yang mau sama saya itu. Nah, itu. Artinya apa? Kalau mutu itu pasti dicari orang, terutama kekuatan ilmu, supaya kamu tuh disegani. Tapi kalau kamu lemah, kita bisa membayangkan lemah, miskin, ya, kalah, sudah. Boleh saat ini kita kalah, boleh saat ini kita miskin, boleh saat ini kita boleh, tapi masa depan tidak boleh. Apalagi higher education secara statistik hanya 9%. Jadi adik-adik mahasiswa ini mempunyai tanggung jawab yang luar biasa. Masih banyak 92% rakyat Indonesia itu belum menikmati higher education. Pendidikan tinggi itu secara SMA itu disebut pendidikan tinggi. D1, D2, D3, politeknik, institut, universitas, itu termasuk higher education. Masih banyak. Oleh itu mari kita jangan egois, mari kita jangan selfish, mari kita harus memberikan contoh kepada yang lain, terutama adik-adik ini. Adik ini bukan untuk adik sendiri, tapi adik ini untuk tetangga, untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk negara. Jadi harus mulai berpikir life for the sake of others, bukan for yourself. Nah, Anda bukan untuk Anda sendiri, tapi Anda untuk yang lain. Hadap sini, Pak. Ya. Hadap sini, Bu. Hadap sini, Bu. Luar biasa 3 kali. Stikes Medika. Stikes Medika. Stikes Medika. Terima kasih.
suatu kehormatan, dan sebenarnya saya grogi berdiri di sini karena ada orang tua saya dan ada guru saya dan para tokoh yang luar biasa yang hadir pada hari ini, sehingga sebenarnya mereka sudah cukup bicara daripada saya. Suatu kebanggaan karena Stikes Medica sampai dengan tahun 2017 kita memasuki tahun ke-12 sejak izin operasional pendirian Stikes Medica oleh Dirjen Dikti tahun 2005, tepatnya 24 Juni 2005. Kita sekarang memiliki D34, D3 Kebidanan program studi, D3 Keperawatan, program studi S1 Perawatan, dan program studi Pendidikan Nurse. Dan insya Allah mohon doa restunya di tahun 2017 ini akan diberikan profesi bidan. Profesi bidan di tahun 2017 ini. Kewajiban kami selaku Stikes Medica institusi di wilayah Bekasi khususnya dan Indonesia, wilayah Jawa Barat, kami berusaha untuk terus berkembang seperti arahan tadi dari Pak Wahid bahwa kami sedang berupaya untuk menjadi institut IKKS, tepatnya Institut Kesehatan Kedokteran Suherman. Kampusnya sudah ada di Cibitung, tapi kami masih berjuang terus untuk prosesi alih bentuknya dulu. Kami sedang mengajukan untuk tambahan prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi, S1 Fisioterapi, D4 K3, dan D4 Perawat Anestesi. Ini yang sedang kami upayakan. Pada kesempatan ini, saya selaku Ketua Stikes juga mengucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi dalam prosesi ucap janji ini. Selamat berjuang, bekerja, berusaha profesional. Semoga perjalanan ke depan akan selalu dilandasi oleh semangat untuk terus belajar. Belajar, dan belajar. Karena dalam kehidupan tidak ada pernah waktu untuk berhenti belajar. Long life education. Pembelajaran adalah seumur hidup. Tidak ada kata tua untuk belajar, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Karena sudah ada beberapa lulusan kita from Cikarang to Dubai. Sudah ada lulusan kita yang di Dubai. Dan insya Allah ada beberapa nanti kandidat dari perawat yang diminta juga untuk ke Belanda sebagai perawat geriatri atau gerontologi. Jadi kalian bisa, kalian tidak kalah dengan bangsa-bangsa di dunia ini. Ya, kalau dulu Malaysia di bawah kita, kemudian nyelip kita juga harus bisa sekarang nyelip Malaysia untuk yang baik. Official of Area, Mrs. Hajah Nining Hernawati, SKM MKes. Sambutan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi yang diwakili oleh Ibu Hajah Nining Hernawati, SKM MKes, kepada Ibu Hajah Nining Hernawati dipersilakan. Para hadirin dan undangan yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya atas pemerintah Kabupaten Bekasi, yaitu Dinas Kesehatan, mengucapkan selamat dan sukses kepada
semua mahasiswa yang mengikuti ucap janji atau Kaping Day, karena dalam mengikuti proses ini tidak semudah apa yang kita kira. Mereka penuh dengan perjuangan, menghabiskan waktu, biaya, dan juga penuh pengorbanan di lainnya. Untuk merupakan hal yang keras ini, tapi buat adik-adikku, bahwa ini bukan suatu hal yang mudah, dan ini adalah suatu pengorbanan yang bekerja keras, karena ini sangat bermanfaat bukan untuk adik-adik saja, tapi buat saudara-saudara, buat keluarga, masyarakat, dan juga bangsa dan negara. Pada akhir bulan kemarin Februari, sekitar tanggal 20-an, kami diundang oleh Kemenkes. Kita menerima CPNS yaitu sebanyak 119, dan itu adalah PTT yang ada di Kabupaten Bekasi. Semuanya itu PTT-nya, tapi ke PTT pusat. Kita punya PTT pusat itu 155. Yang diterima 116, yang tidak 39. Kenapa tidak? Bukan berarti tidak, tapi sedang diperjuangkan. Karena di Undang-Undang ASN itu ditentukan kalau PNS itu usia tidak boleh lebih dari 35 tahun. Setahun ini yang dikeluarkan tenaga bidan, berapa perawat atau S1 perawat atau D3. Jadi kami tinggal menghubungi Stikes, tidak sulit mencari yang lain karena kami masih butuh tuh. Puskesmas aja masih 60, kalau satu puskesmas butuh bidan 10, udah 600. Belum perawat, belum yang lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Semoga kegiatan hari ini adalah menjadi ladang amal kita semua, dan yang sedang melaksanakan semua ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk naik ke atas. Head of PPNIO Bekasi area, Mr. Asep Sardi, SKM. With honor, please come on stage. Sambutan Ketua PPNI Kabupaten Bekasi kepada Bapak Asep Sardi, SKM. Sebelumnya saya atas nama pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Bekasi mengucapkan selamat kepada adik-adik mahasiswa, mahasiswi, baik mahasiswa-mahasiswi keperawatan juga kebidanan yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah dilakukan ucap janji. Mudah-mudahan momen ini menjadi suatu motivator untuk kalian semua untuk lebih giat lagi belajar agar apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai dengan mudah. Tadi sedikit disinggung oleh Dr. Gigi Edi atau Bapak Ketua Stikes Medika mengenai masyarakat ekonomi ASEAN ataupun pasar bebas ASEAN. Ya, perlu diketahui bahwa pada era pasar bebas itu ada 8 profesi yang akan bersaing ketat. Nah, diantaranya dari 8 profesi itu, untuk profesi kesehatan selain dokter adalah profesi perawat. Jadi nanti Bapak Ibu jangan kaget kalau ada di Indonesia perawat-perawat asing yang bekerja di Indonesia, dan juga merupakan suatu peluang untuk perawat Indonesia untuk bisa bekerja di negara-negara luar, wabil khusus ASEAN. Jadi oleh karena itu mungkin agar kita bisa bersaing dengan perawat-perawat dari luar tersebut, kita harus bisa meningkatkan mutu kita. Nah, mungkin ini PR untuk para ibu dosen, ya, agar lulusannya lebih kompeten lagi di bidangnya. OPBO Bekasi area, Mrs. Haja Nursiati, PN SSIT MN.
hadirin yang berbahagia, serta mahasiswa pendidikan formal yang sedang diikuti oleh mahasiswa-mahasiswi, Stikes Medika Cikarang akan menentukan kualitas SDM kesehatan di mana yang akan datang. Oleh karena itu, mahasiswi, mahasiswa, ikutilah proses belajar dengan sebaik-baiknya sehingga ilmu yang didapat akan bermanfaat bagi mahasiswa dan bagi kita semua. Dan saya ucapkan juga terima kasih Stikes Medika akan diadakan kuliah lagi untuk kuliah D4 profesi, mudah-mudahan nanti sampai dengan S1 kebidanan. Saya berpendapat Stikes Medika Cikarang merupakan kawah candra di muka adik-adik sekalian, karena di tempat inilah adik-adik digodok, dibina, dan dibesarkan yang pada akhirnya lulusan Stikes Medika Cikarang khususnya kebidanan akan menjadi SDM yang profesional, sehingga lapangan pekerjaan akan mudah untuk menerima adik-adik sekalian. Greeting speech by the student parents representative, Mr. M. Toyib. With honor, please come on stage. Sambutan perwakilan orang tua mahasiswa oleh Bapak M. Toyib selaku orang tua mahasiswa dari Zainur Rahman, program Studi Nurse, kepada Bapak M. Toyib dipersilakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anakku sekalian yang berbahagia. Kalau tadi kata Pak Dr. Gigi, Ketua Stikes, agak gugup, apalagi saya gugup sekali ini, karena saya kagak dinyana-nyana, kagak disangka-sangka, suruh ngomong di sini. Tuh, saya mah kagak punya gelar. Gelar saya S3 Pak, SD, SMP, SMA. Tuh, sedangkan saya berhadapan dengan para dokter di sini. Aduh, saya bingung ngomong apa ini. Udah gitu bagiannya yang terakhir lagi, ya. Apalagi tadi dari Kemendikti paling dulu. Lah saya yang paling belakang ini mau ngomong apa dulu kalau bagian omongan Ibu? Pak, ya ngomong apa lagi Pak ini saya? Nah, iya, saya cuma mengucapkan banyak terima kasih sebagai orang tua atas nama perwakilan dari orang tua. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Stikes Medika yang telah mengadakan prosesi ucap janji untuk para anak-anak kita. Ya, saya perwakilan dari anak saya, namanya Zainur Rahman. Zainur Rahman. Ya. Saya bingung Pak, ngomong apa? Saya kagak ngerti masalah kesehatan ini. Ya. Kemarin anak saya bilang, tapi disuruh sambutan katanya. Sambutan apa? Saya bilang kagak ngerti kesehatan saya. Ya. Tapi saya sampaikan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Stikes Medika yang telah mengadakan prosesi ucap janji kepada S1 keperawatan angkatan yang ke-11 dan juga D3 keperawatan angkatan yang ke-5, D3 kebidanan angkatan yang ke-13.
Saya atas nama wali murid mengajak kepada bapak-bapak atau ibu-ibu wali murid, mari kita bina terus orang anak-anak kita, ya. Kita beri semangat, beri spirit agar anak kita ini lebih giat lagi untuk belajar, ya. Kita jangan takut kehabisan modal, ya, jangan takut. Ya. Saya juga nggak punya apa-apa, ya. Kata hadis Nabi, man talabal ilma taqabbalallahu biridqi. Siapa orang yang menuntut ilmu, nanti Allah akan jamin rezekinya. Dari mana saja akan ada. Jangan takut. Saya Bu, anak saya dua-duanya kuliah, ya. Iya. Anak saya dua-duanya kuliah. Yang satu kuliahnya di ITIB Bandung. Sekarang lagi semester akhir, lagi susun skripsi dan lagi PPL. Doain ya Bu ya, Pak. Mudah-mudahan anak saya ini selesai tahun ini. Itu harapan saya. Kalau dibandingkan gaji saya nggak seberapa Bu. Ya, berapalah gaji seorang PNS golongan 3A. Ya Bu ya, ini Bapak dokter ya yang di kesehatan udah tahu. Saya staf pada UPTD PAUD SD Kecamatan Sukawangi. Ya. Ya. Tapi saya optimis, saya yakin, ya, semua orang yang menuntut ilmu sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Ya. Kalau kita pikir-pikir gaji PNS golongan 3 ya cuma 3 juta. Sedangkan anak kita bayarannya mahal banget. Ya, ya Pak ya. Tapi rezeki insya Allah ada. Nah, jadi berikan semangat kepada anak-anak kita, ya, supaya anak kita jangan sampai mangkir belajarnya. Ya. Dan juga saya berpesan kepada anak-anak, kepada siswa, orang tua yang sudah bersusah payah mencari rezeki untuk membiayai kalian agar benar-benar dalam menuntut ilmu, ya, karena menuntut ilmu itu adalah suatu hal kewajiban bagi kita untuk masa depan kita yang akan datang. Kita belum tahu nasib kita, ya, nasib kita ke depan. Tetapi kalau kita optimis, kita rajin, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan akan tercapai. Ya, kata dalam sebuah apa ya? Kata sebuah makalah Arab begini. Manna min munin manna alaihi. Siapa orang yang mencita-citakan suatu cita-cita, niscaya tercapai ia atasnya. Gitu. Udah ceritanya dah, ya, gitu, ya. Nah, tadi juga apa yang disampaikan oleh Bapak dari Kemenristek itu sesuai dengan hadis Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin bahagia hidup kita di dunia, harus dengan ilmu. Kalau kita ingin hidup kita bahagia di akhirat, juga harus dengan ilmu. Kalau ingin kedua-duanya, harus juga dengan ilmu. Ya, banyak sih ngomongnya. Ya, orang-orang cuma sedikit-sedikit banget. Saya tanpa tek Bu, mama jadi malu nih. Ya,
tadi mau dikasih sama panitia itu untuk yang disebutin aja gitu. Jadi agak ngawur Bapak dikit Pak ya, maafin ini ya. Jadi saya memberikan semangat kepada anak-anak, mari belajar ya. Dan juga kepada orang tua, mari dukung anak kita untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi ya. Saya kira itu saja atas sambutan dari saya. Mr. Nur Saiful Nuril Anwar Huda, SKEP, MKEP, and Mrs. Haja Handayani, SSIT, MKes. With honor, please come on stage. Penyerahan penghargaan bagi mahasiswa berprestasi oleh Ketua Stikes Medika Cikarang didampingi oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Kaprodiners serta Kaprodi D3 Keperawatan dan Kaprodi D3 Kebidanan. Juara pertama diraih oleh Priyan Cahya Wibowo dengan IPK 3,7. Mahasiswa berprestasi lulusan Diploma 3 Keperawatan. Juara 3 diraih oleh Aam Amjani dengan IPK 3,50. Juara 2 diraih oleh Vidya Hardianti Rokayan dengan IPK 3,70. Dan juara 1 diraih oleh Faradita Safira Ilman dengan IPK 3,80. Mahasiswa berprestasi Diploma 3 Kebidanan. Juara 3 diraih oleh Suryani dengan IPK 3,61. Juara 2 diraih oleh Rizka Aulia Prasiwi dengan IPK 3,61. Juara pertama diraih oleh Salsabila Firdausa dengan IPK 3,91. Kepada orang tua mahasiswa dimohon untuk mendampingi putra-putrinya. Kepada Ketua PPNI Kabupaten Bekasi, Ketua IBI Kabupaten Bekasi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dimohon untuk naik ke atas panggung. Kesehatan bagi keluarga.
The paying time by Mr. Nerswanda Saputra SK. With honor, please come on stage. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Nerswanda Saputra SK. Kepada Bapak Nerswanda Saputra SK kami persilakan. Marilah kita menundukkan kepala sejenak. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh hikmat dan bahagia, kami hadir di sini. Kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan hari ini. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Nerswanda Saputra SK. Ladies and gentlemen, we have been taught all the agenda together, thanks to the God of Allah Subhanahu wa Ta'ala, which is still be with us and has led the agenda in order to success our student event today. So we end this event together with saying Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada para hadirin kami persilahkan untuk menikmati acara Ramatama dan hiburan lainnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu lagi tahun depan dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.